Halo teman-teman, saya lagi sama Z, ada di Rai Fitness Hardcore di Ciapit. Kita akan mengajak teman-teman untuk melakukan aktivitas latihan pengencangan otot rangka hanya dengan menggunakan sepasang dumbbell. Yuk Z, kita mulai Z ya. Jadi gerakannya sederhana sekali, hanya dengan sepasang dumbbell aja. Kalau teman-teman lihat, ya, sepasang dumbbell kita bisa lakukan gerakan yang paling basic, paling dasar yang disebut namanya bicep curls. Yuk sama-sama Z. 1, 2, 3 kita mulai. Good. Slow way down. Nice, bagus sih. Good. Slow way down. Iya. Nice. Good. Slow way down. Ya, ingat teman-teman selalu temponya positif, cepat 1 detik, tahan di puncak gerakan, turun 1-2 detik. Naik lagi. Pada saat otot memendek, buang nafas pada saat otot memanjang. Tarik nafas, buang nafas pada saat otot memendek. Buang nafas pada saat otot memanjang. Positif, buang nafas. Negatif, tarik nafas. Positif, buang nafas. Eksentrik negatif, tarik nafas. Bagus ini. Paham ya teman-teman? Selanjutnya tadi sama juga, cuma kali ini Z mencoba untuk melakukan yang namanya, kalau tadi dia kan gerakannya gini. Sekarang gerakannya kita balik, ini namanya supinasi. Nah, jadi yang kena adalah otot forearm di sini. Ini yang disebut yang namanya flexor. Yuk, gerakannya sama. Dorong, ya. Buang sampai habis, lepas. Balik yang sana. Oke, good. Buang sampai habis. Iya. Iya, kita lihat. Buang sampai habis, kita lihat nih di kamera. Kelihatan nggak di sini? Iya. Betul. Iya. Jadi gerakannya, teman-teman lihat. Buang, turun lagi ke bawah. Buang. Jadi yang kena adalah otot. Ini namanya flexor. Ya, teman-teman sekalian. Good, bagus sih. Ya, jadi tadi kita lakuin ini, kita lakukan ini. Bagus, easy, good, nice. Easy, good. Bagus sih. Dua lagi, semua. Nice, slow way down. Sama juga posisinya. Lakukan gerakannya kira-kira sekitar antara 6 sampai 10 repetisi aja ya. Kalau 6 kali aja susah berarti bebannya udah ditahan di situ atau kurangi. Kalau 10-12 kali gampang berarti bebannya boleh ditambah. Oke, mantap sih. Sekarang kita lanjut lagi sih. Gerakannya adalah seperti ini kalau teman-teman tahu. Jadi kita turun aja. Ini namanya arm extension. All the way up. Turun. All the way up. Arm extension. Paham ya Zia? Oke, yuk. Bisa ya. Itu aja. Kita satu lagi. Ya. Oke, Zi. Kuat? Ya. Dorong ke atas. Oke. Good, nice. Oke, mestinya harus yang lebih ringan ya Zi ya, nggak apa-apa ya, bantuin. Oke, ya ini dia teman-teman. Oke, terakhir Zi, satu lagi. Good. Oke ya teman-teman, lihatnya sekali lagi. Pada saat Zi melakukan, posisinya di sini, ya. Jadi nggak mau terlalu belakang sekali. Otomatis kita memberikan stres di persendian, terutama di bahu bagian belakang, namanya rotator cuff, itu terlalu keras. Jadi teman-teman posisinya santai aja di sini. Buang, dorong. Jadi posisinya dia selalu di depan kita. Ya, jadi kalau ibarat ini garis badan, kita nggak boleh ngelewatin sana. Jadi posisinya pas di sini. Tangannya yang ini boleh lewatin. Oke. Kalau seandainya misalnya kita pindahin ke sini boleh nggak? Ini juga boleh. Ini namanya arm extension. Ya. Nah, ini tadi kayak kayak gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan. Selain itu juga bisa melakukan yang namanya, kalau teman-teman tahu, kalau kita mundur, ini namanya, kalau istilahnya, kalau pakai kaki, kickback. Nah ya, kalau istilahnya ini namanya kickback. Nah ini namanya kickback, tapi pakai tangan. Turun, kickback ke tangan. Nah gini nih sih. Iya. Nah yang sering salah gimana teman-teman? Ininya di sini, nah dia gini yang salah. Yang benar adalah, ya, oke. Ya, betul. Berat ya, nggak apa-apa. Nanti kalau cewek mesti pakai dumbbell yang lebih ringan lagi. Yuk lanjut lagi. Kita sekarang latihan. Tadi udah bicep, udah tricep. Sekarang shoulder press. Easy. Ya, sama. Ya, ya betul, sama. Posisinya. Oke, tilt dikit. Oke, tilt dikit. Sini. Oke. Baru tinggal dorong ke atas. Oke, mulai. Good. Iya. Ya, nah teman-teman lihat ini namanya shoulder press. Jadi sih bayangin di sini ada tembok nih di sini. Nah
ada tembok di sini. Iya, jalan terus. Iya. Nah, jadi Z tetap lurus di situ ya. Iya, bagus. Jadi Z nggak maju ke depan. Jadi seperti ada tembok yang nahan. Iya. Good, nice. Good. Iya, yang kena bahu bagian depan tuh teman-teman, lihat tuh dari sini posisinya. Tuh, lihat ya. Ayo, lanjut nggak apa-apa sih. Oke. Nah, bahu ada 3 teman-teman. Nah, ini kenanya yang bagian depan. Nah, jadi gerakannya kalau teman-teman mau tahu, strateginya gampang. Ini ambil, ini kita tilt dikit ke dalam. Ya, biar inovasi. Ini kita tilt dikit ke dalam. Ya, tilt ke dalam dikit. Lalu membayangkan ini ada tembok di depan. Kita geser aja. Nah, waktu kita dorong, bukannya kita meninju ke atas, tapi membayangkan kita menjauhkan siku ini dari badan kita jauhin. Yang kena adalah otot bahu bagian ini. Selain itu, teman-teman bisa lakukan juga. Ini yang disebut tadi shoulder press. Kalau ini yang disebut dengan namanya front lateral. Jadi gerakannya tahan sampai sini aja, nggak usah sampai atas, di sini aja, turun lagi. Boleh langsung 3 kali gantian. Itu front lateral. Side lateral, side lateral seperti kita pegang teko, kita mau menuangkan teko ini ke cangkir. Kita nggak mau lakukan gini teman-teman, lihat nih. Lakukannya bukan di sini. Lalu kita begini. Karena bebannya kalau gini, bebannya dia di bawah sini. Dia turun ke bawah sini. Kita mau bebannya adanya di bahu kita, makanya kenapa kita buang ke sana. Nah, ketika kita buang ke sana, baru kita lakukan. Maka yang kena adalah medial deltoids atau bahu bagian samping. Jadi jangan dibengkokkan, tapi agak sedikit slightly bend, tetap lurus tapi slightly bend. Baru ya, sama juga. Buang teko cangkirnya ke cangkir, tuangkan. Jadi ada nuansa sedikit tinggi jari sedikit aja, sedikit lebih tinggi daripada si jempolnya. Hanya untuk supaya stres yang diterima oleh otot bahu kita di bagian samping yang bekerja. Yang sering salah gimana? Yang sering salah. Yang benar adalah, paham ya teman-teman ya? Oke, satu lagi terakhir, bend over lateral. Jadi sama gerakannya, kalau tadi to the front, to the side. Nah, ini kita bend over, nunduk, baru kita lakukan gerakannya. Nah, maka yang kena adalah otot bahu bagian belakang. Lanjut lagi, yuk. Kita latihan back. Tadi udah bahu, udah bicep, udah tricep, sekarang kita back. Yaitu adalah one arm dumbbell rows, teman-teman. Ya, bagus. Teman-teman lihat ya, tuh bagus ya. Dilakukannya bagus ya. Yang terkena otomatis primary-nya adalah, yaitu adalah latissimus dorsi. Tapi kena nggak rear delts-nya? Kena juga. Kalau seandainya mau kena rear delt-nya atau delt bagian samping, bisa juga teman-teman bermain di pegangannya, bukannya supinasi tapi pegangannya gini. Nah, iya sama, coba. Baru tarik lagi. Iya, ininya agak dibuka lebar. Nah, ke sini. Iya. Nah, yang kena di sini tuh, teman-teman. Iya, tuh kenanya. Nah, sekarang balikin lagi sih. Kayak tadi. Dia turun lagi. Tarik lagi. Nah, yang kenanya adalah di latissimus dorsinya. Paham ya, teman-teman ya? Jadi hanya dengan menggunakan dumbbell kita bisa bervariasi dalam hal posisi sudut daripada genggaman kita. Ya, yang kiri udah, yang kanan sekarang.
bagus sih. Oke. Tuh, mantep kan teman-teman ya. Dan satu lagi terakhir. Tadi kita udah bicep, udah delts, udah triceps. Kalau chest juga sama. Kalau kita mau menggunakan bench teman-teman ya, yang gampang aja. Kalau yaitu adalah boleh yang disebut yang namanya chest press atau disebut yang namanya isolation flies. Jadi teman-teman boleh flies dulu. Isolation yang kena adalah cuma otot dadanya aja, yang terlibat hanya otot bahu. Bagian otot yang terlibat adalah hanya persendian bahu, yang kena cuma chest saja. Sekarang kalau chest press, kita lihat, kita dorong, slow on the way down, dorong, slow on the way down. Ini terlalu ringan buat saya, tapi paling enggak gerakannya teman-teman paham ya. Nah ini gerakannya. Jadi kalau press, kenanya adalah buat compound movement. Kalau flies, kenanya isolation movement. Oke ya, paham? Yang terakhir adalah mana otot yang belum kena yang kita lakukan lagi. Satu lagi adalah latihan kaki, yaitu squat dengan menggunakan dumbbell. Sekarang dumbbellnya berarti yang harus lebih berat nih Zi. Nah itu posisinya tangannya teman-teman lihat tuh gerakannya. Betul. Ayo Zi, mulai. Ya, sumo squat boleh. Good, nice. Good, teman-teman lihat tuh posisinya Zi, mantap ya. Nah, Z bisa mau squeeze at the top of the movement, Z mau fokus ke glutes-nya. Tapi kalau Z mau fokusnya ke otot kakinya, nggak usah dikunci, glutes-nya nggak usah dikunci, yang normal biasa aja. Turun, iya. Biasa, iya. Nah, betul. Teman-teman bisa lihat ya posisinya ya. Jadi tergantung daripada mind and muscle connection-nya dan asosiasi di kepalanya Z. Sekali lagi sih. Kalau yang glutes ya? Ya glutes ya. Ini mau glutes nih teman-teman. Terutama cewek. Ya, flex at the top of the movement. Squeeze at the top. Iya, bagus sih. Iya. Bagus, iya. Jadi teman-teman di rumah hanya dengan menggunakan dumbbell saja, teman-teman sudah bisa melakukan berbagai aktivitas latihan yang kita lakukan tuh. Nah, ini juga buat paha tadi lagi lihat nih. Tuh, dia lebih close atau close apa istilahnya close stance ya. Tadi wide stance yang barusan. Tadi wide stance kenanya paha bagian dalam dan juga kenanya glutes ya. Tapi tadi close stance kenanya paha depan atau kenanya quadricep. Demikian teman-teman kira-kira berbagai tips yang bisa dilakukan oleh teman-teman di rumah hanya dengan menggunakan sepasang dumbbell. Tentu banyak sekali ya. Kalau saya rasa informasi tentang penggunaan dumbbell ini di berbagai sources ya, sumber ya. Tapi kali ini saya dan Z, kita lagi ada di Rai Fitness Hardcore Cihapit di Bandung ya. Kita mudah-mudahan ya ini salah satunya aja ya Z ya. Kita kasih contoh buat teman-teman, mudah-mudahan apa yang kami lakukan bisa memberikan tambahan masukan. Z mau kasih masukan apa lagi ke teman-teman? Oh, udah. Ya. Buat kalian yang di Bandung jangan lupa ke Rai Fitness Hardcore. Dan ke Rai Fitness. Ke Rai Fitness Bandung juga yang di jalan Karangsari. Di Sukajadi. Iya. Terima kasih teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat informasinya ya. Sampai jumpa lagi. Cheers. Thank you, Z.